Mendengar ini, mata Dewa Tao Istana Pedang berbinar. Dia duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi, mencoba menyatukan niat pedangnya dengan kekuatan mentalnya. Lu Yun tidak mengganggunya dan terus mengendalikan fusi teratai hati bebas. Seiring berjalannya waktu, bunga teratai di langit berangsur-angsur bergabung menjadi bunga teratai yang lebih besar, dan warnanya berangsur-angsur berubah dari berwarna-warni menjadi biru muda. Kelopak bunga teratai ini tumbuh semakin banyak, akhirnya berjumlah 128 kelopak, memancarkan cahaya hijau redup, bagaikan sebuah karya seni yang indah. Senjata kekaisaran abadi tingkat atas, teratai hati kebebasan. Dewa Tao dari Istana Pedang membuka matanya penuh keterkejutan. Dia merasakan fluktuasi mental yang kuat yang terkandung dalam teratai ini, yang jauh melampaui teratai kebebasan sebelumnya. Lu Yun tersenyum tipis, mengambil bunga teratai itu ke dalam tubuhnya, dan merawatnya di altar spiritualnya. Dengan teratai ini, latihan telekinesisnya akan menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha, dan ia juga dapat secara efektif menahan serangan telekinesis eksternal. Bahkan seorang guru Tao Bintang 4 akan kesulitan menggunakan telekinesis untuk menargetkannya. Terima kasih, saudara muda Lu, atas bimbinganmu. Dewa Tao dari Istana Pedang berdiri dan memberi hormat, nadanya penuh rasa terima kasih. Bimbingan Lu Yun memberinya pemahaman baru tentang telekinesis. Ia percaya bahwa dalam waktu dekat, kemampuan telekinesisnya akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saudara Dao Shen, Anda terlalu sopan. Lu Yun melambaikan tangannya, kami hanya belajar dari satu sama lain dan membuat kemajuan bersama. Kemudian, dia menoleh ke arah Leng Qingqiu, kakak senior Leng, nanti aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan 1 miliar meter kubik cairan esensi kekacauan. Leng Qingqiu mengangguk dan menatap Lu Yun dengan tatapan rumit. Awalnya dia mengira Lu Yun hanya berbakat dalam ilmu pedang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga memiliki prestasi serupa dalam telekinesis. Tampaknya dia masih meremehkan pemuda ini. Ketika Lu Yun meninggalkan Istana Pedang, semua murid dengan berat hati mengantarnya pergi. Kakak Lu, silakan datang dan ajari kami lagi saat kamu punya kesempatan. Ya, kakak senior Lu, sumber daya yang diberikan oleh kepala istana tidak cukup. Dibandingkan dengan apa yang telah kamu pelajari, 10 miliar meter kubik cairan esensi kekacauan tidak ada apa-apanya. Sayangnya, aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu kakak senior Lu lagi. Leng Qingqiu mendengarkan diskusi para murid dan merasakan emosi yang campur aduk. Awalnya dia ingin menggunakan kesempatan mengajarkan seni pedang terpadu agung untuk membuat Nian Mansion terkenal, tetapi tanpa diduga dia malah membantu Lu Yun. Sekarang semua istana telah mencapai kesepakatan dengan Lu Yun, istana Nian tidak lagi mempunyai keuntungan apapun. Berhenti mengeluh, Leng Qingqiu berkata dengan dingin, berlatihlah dengan baik, manfaatkan kesempatan ini, dan berusahalah untuk mencapai terobosan secepat mungkin. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk membawa sepatu Lu Yun. Mendengar hal ini, semua murid menundukkan kepala dalam diam-diam bertekad dalam hati untuk berlatih keras dan memanfaatkan kesempatan langka ini. Lu Yun mengemudikan perahu terbang gabungan ruang waktu, meninggalkan rumah Nian, dan terbang menuju rumah Yin Yang. Meskipun Free Heart Lotus telah diintegrasikan, ia masih memerlukan waktu untuk dipelihara sebelum dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia tidak terburu-buru untuk bepergian, jadi dia terus berlatih di kapal terbang. Setelah beberapa hari, Free Heart Lotus terintegrasi sepenuhnya. 128 kelopak bunga berwarna biru muda berputar perlahan, menjaga jiwa Lu Yun. Nafas sejuk menyebar ke seluruh tubuhnya, dan roh aslinya menjadi sangat halus, seolah telah menyatu dengan langit dan bumi. Kristal pikiran oranye di dantian juga tumbuh sedikit lebih besar, dan kecepatan metode pernafasan pikiran meningkat lebih dari 10 kali lipat. Lu Yun membuka matanya, seberkas cahaya melintas di matanya. Dengan teratai hati bebas dan diagram waktu yang mengalir, latihan kekuatan pikirannya akan maju pesat. Ia tampak melihat jalan menuju puncak, menunggunya untuk menaklukkannya. Perahu terbang ruang dan waktu menembus kehampaan dan berhenti dengan mantap di atas istana Yin dan Yang. Sebelum Lu Yun melangkah keluar dari kapal terbang, dia merasakan aura aneh di bawah. Dia mengirimkan indera spiritualnya untuk memindai dan langsung terpana. Di bawahnya berdiri berjejalan orang-orang, hampir semuanya wanita, masing-masing berwajah cantik dan bertemperamen luar biasa, semuanya adalah Dewa Tao dari Istana Yin Yang. Perkiraan kasarnya adalah sedikitnya hampir 1000 orang. Mereka mengenakan pakaian aneka warna, bagaikan bunga-bunga yang sedang mekar, berlomba-lomba tampil cantik dan menghiasi gerbang Istana Yin Yang bak negeri dongeng. Cek, kakak Lu, aku iri sekali dengan keberuntunganmu. Suara Kaisar Jing Huang datang dari sampingnya, dengan nada menggoda. Dia muncul di samping Lu Yun pada suatu saat, dan sedang memperhatikan pemandangan indah di bawahnya dengan penuh minat. Sudut mulut Lu Yun berkedut. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah Yin Yang ini? Menurut Anda, apakah Anda bisa menggunakan perangkap kecantikan untuk membuatnya menyerah terhadap tantangan tersebut? Sebelum dia sempat membuka mulutnya, dia melihat seorang wanita berpakaian ungu berjalan keluar dari kerumunan. Wanita ini memiliki paras cantik dan perawakan tinggi, serta memancarkan pesona dewasa dalam setiap gerakannya. Itu adalah Han Xiao, penguasa Istana Yin Yang. Tuan Lu Yun merasa terhormat telah mengunjungi rumah Yin Yang kami yang sederhana. Suara Han Xiao sejelas dan semerdu burung oriole, dengan sedikit pesona yang sulit ditolak. Para dewa Tao wanita di belakangnya juga memberi hormat dan berkata dengan suara lembut, "Selamat datang Guru Lu Yun." Ribuan dewa Tao berbicara pada saat yang sama, dan suara mereka bergabung menjadi gelombang suara yang kuat, membuat gendang telinga Lu Yun berdengung.
Yang lebih buruk lagi adalah suara-suara ini sepertinya mengandung semacam energi aneh yang membuat orang merasa gembira dan tidak mampu mengendalikan diri. Lu Yun sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak tertarik pada wanita, dia tidak akan bersikap begitu tak tertahankan. Upacara penyambutan Yin Yang Mansion agak terlalu antusias. Tuan Han, Anda terlalu sopan. Lu Yun menanggapi dengan tenang, berusaha tetap tenang, saya datang ke sini untuk menantang jalan Yin Yang keluargamu. Saya ingin tahu kapan kita bisa memulainya. Han Xiao tersenyum dan berkata, Tuan Lu Yun datang dari jauh, jadi dia pasti lelah. Mengapa Anda tidak beristirahat di rumah untuk sementara waktu? Tidak akan terlambat untuk menantangnya besok. Tidak perlu. Lu Yun menolaknya secara langsung, waktuku sedang tidak banyak, lebih baik aku segera mengakhirinya. Dia mencibir dalam hatinya, jelaslah bahwa Han Xiao ingin menunda waktu dan menggunakan trik kecantikannya. Adapun tujuannya, apakah mereka ingin mendapatkan gennya atau mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk tawar-menawar dan mengurangi biaya transaksi. Ini, Han Xiao tampaknya tidak menyangka Lu Yun akan berkata terus terang seperti itu, dan terdiam sesaat. Melihat Han Xiao masih ragu-ragu, wajah Lu Yun berangsur-angsur berubah dingin. Kristal pikiran oranye di dantiannya berputar sedikit, dan tekanan mental yang kuat dilepaskan secara instan. Telekinesis ini menggabungkan prinsip mendalam dari seni pedang terpadu agung, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Han Xiao dan dewa-dewa tahu wanita lainnya tiba-tiba merasakan tekanan tak terlihat datang, dan bernafas pun menjadi sulit. Mereka ketakutan dan menatap Lu Yun dengan sedikit ketakutan. Namun ketakutan itu tidak berlangsung lama, melainkan berubah menjadi kekaguman dan cinta yang semakin kuat. Yang lemah menyembah yang kuat, ini adalah kebenaran abadi. Kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Lu Yun betul-betul menaklukkan hati para dewa Tao wanita ini. Ada cahaya aneh yang bersinar di mata mereka, dan mereka tidak sabar untuk segera melemparkan diri ke pelukannya dan menjadi wanita Lu Yun. Lu Yun sangat menyadari tatapan aneh ini dan tidak dapat menahan perasaan merinding di hatinya. Dia sekali lagi meningkatkan tekanan telekinetiknya dan berkata dengan nada dingin, Tuan Han, tunjukkan jalan. Han Xiao menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi yang bergejolak di hatinya. Sikap Lu Yun yang tangguh dan kekuatannya yang besar membuatnya menahan pesonanya yang biasa dan menggantinya dengan semacam kekaguman yang tulus. Dia harus mengakui bahwa tekad pria ini dalam dao jauh melampaui imajinasinya, dan itu membuatnya semakin tersentuh. Tetapi Han Xiao mengerti bahwa dia memikul tanggung jawab berat istana Yin Yang dan kehidupan cintanya harus dikesampingkan untuk sementara waktu. Tuan Lu Yun, silakan ikuti saya. Han Xiao membuat gerakan mengundang dan nadanya menjadi jauh lebih hormat. Lu Yun mendengus dingin dan mengikuti Han Xiao dengan langkah besar, tanpa ada niat untuk memperlihatkan simpati padanya. Kaisar Jing Huang dan yang lainnya di belakangnya memandang para dewa Tao wanita menawan dari istana Yin yang di sekeliling mereka dengan rasa iri. Para dewa Tao wanita ini semuanya cantik dan anggun, dan setiap gerakan mereka memancarkan pesona yang tak tertahankan. Namun, mata mereka selalu mengikuti Lu Yun, mengabaikan pria lain. Cek-cek, Lu Yun ini sungguh beruntung. Seorang murid dari istana pedang bergumam dengan suara rendah. Benar sekali, para dewa Tao wanita di istana Yin yang semuanya adalah yang terbaik. Jika kita bisa, kata murid lainnya, matanya penuh dengan hasrat. Kaisar Jing Huang menatap mereka dengan tajam dan berteriak, jaga sikapmu. Jangan lupakan tujuan perjalanan kita. Semua orang lalu menutup mulut mereka karena kecewa, tetapi pandangan mata mereka masih tertuju pada para dewa Tao perempuan itu. Han Xiao membawa Lu Yun ke tempat terpencil, yang merupakan lokasi persidangan Yin Yang Mansion. Setelah dia menjelaskan secara singkat aturan persidangan, dia minggir. Lu Yun memasuki lokasi persidangan tanpa ragu-ragu. Ujian di istana Yin Yang menguji pemahaman dan penerapan prinsip Yin dan Yang. Meskipun Lu Yun tidak pernah berlatih Dao Yin Yang, dia memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai Dao. Ditambah dengan pengalaman tempurnya yang kaya, ia dengan cepat melewati 3 tingkat pertama ujian. Ketika kemajuannya mencapai 15% dari level keempat, Lu Yun berhenti. Dia tahu bahwa kesulitan level keempat akan meningkat secara signifikan, dan jika dia terus menantangnya, kemungkinan akan lebih banyak kartunya yang terekspos, yang akan merugikan negosiasi transaksi berikutnya. Tidak buruk, Nak Lu. Sepertinya latihanmu selama ini tidak sia-sia. Kaisar Jing Huang berjalan mendekat dan menepuk bahu Lu Yun. Lu Yun tersenyum tipis dan berkata, tidak buruk. Jauh lebih baik daripada penampilan sebelumnya di Istana Ruang dan Waktu dan Istana Pikiran. Dalam ujian sebelumnya di Istana Ruang Waktu dan Istana Pikiran, Lu Yun sengaja menyembunyikan kekuatannya dan tampil sangat biasa-biasa saja, menyebabkan semua orang di Istana Pedang berpikir bahwa dia telah mencapai kemacetan. Sekarang setelah mereka melihat bahwa dia telah kembali normal, semua orang akhirnya bisa menenangkan pikiran mereka. Berikutnya adalah Guangming Mansion dan Sword Mansion. Kedua tempat ini benar-benar sulit untuk ditembus. Seorang murid Sword Mansion berkata dengan khawatir. Penguasa Guangming Mansion adalah Fei Busta, yang kekuatannya tak terduga, berbahaya, dan licik, sehingga sulit diprediksi. Dao Mansion merupakan kekuatan terkuat dari 8 kekuatan lainnya. Semua murid di rumah besar itu sangat sombong dan sangat sulit untuk menantang mereka. Jika musuh datang, kami akan melawannya dengan prajurit kami, jika banjir datang, kami akan memblokirnya dengan tanah. Tidak ada gunanya khawatir, Lu Yun berkata dengan tenang, tetapi dia sudah bersiap untuk yang terburuk di dalam hatinya. Setelah persidangan, Lu Yun merundingkan kesepakatan dengan Taois Wangsu, penguasa istana Yin Yang. Master Tao Wangsu adalah seorang wanita dewasa yang masih memiliki pesona. Meskipun dia tidak semenarik Han Xiao, dia lebih bermartabat dan tenang.
Tuan Luyun, berapa banyak cairan esensi kekacauan yang Anda butuhkan? Master Tao Wangsu bertanya langsung ke intinya. 100 miliar meter kubik. Luyun membuka mulutnya dan langsung mematok harga yang sangat tinggi. Master Tao Wangsu sedikit terkejut, lalu tertawa, Master Luyun, apakah Anda bercanda? 10 miliar meter kubik cairan esensi kekacauan, bahkan Istana Yin yang kami tidak dapat memproduksinya. Aku tahu kamu tidak mampu membeli sebanyak itu, jadi aku menginginkan sebanyak itu. Luyun tersenyum licik, Yin Yang Mansion memiliki banyak murid, jadi mereka tentu membutuhkan banyak sumber daya. Harga yang saya tawarkan sudah sangat wajar. Setelah tawar-menawar, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan untuk 6 miliar meter kubik Chaos Essence Liquid. Akan tetapi, tepat ketika Luyun mengira kesepakatan itu akan segera selesai, Master Tao Wangsu mengajukan syarat tambahan. Tuan Luyun, selain cairan esensi kekacauan, saya juga perlu Anda menyetujui satu syarat saya. Master Tao Wangsu menatap Luyun dengan mata menyala-nyala, nadanya mengandung sedikit makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kondisi apa? Luyun merasa ada sesuatu yang salah. Saya harap Anda dapat memilih 100 mitra kultivasi ganda di Istana Yin Yang. Master Tao Wangsu berkata perlahan, dengan sedikit harapan dalam nada suaranya yang sulit disembunyikan. 100 pasangan kultivasi ganda. Luyun tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat pasi, kemarahan di matanya hampir meledak. Dia menepuk meja dengan telapak tangannya, dan permukaan meja dari kayu cendana halus itu retak disertai ledakan keras. Tuan Wangsu, menurutmu aku ini apa? Seorang pejantan. Dia pernah diganggu oleh seorang guru Tao wanita dengan niat jahat. Dia ingin meningkatkan kultivasinya dengan kedok mencuri kekuatan garis keturunannya, tetapi dia dengan kejam menolaknya. Sekarang guru Tao Wangsu menggunakan trik lamanya lagi dan mengajukan permintaan konyol dengan kedok transaksi. Itu adalah penghinaan besar baginya. Master Tao Wangsu tampaknya tidak menyangka Luyun akan bereaksi sekuat itu. Dia sedikit mengernyit dan berbicara dengan nada lebih pelan, Tuan Luyun, Anda salah paham. Semua murid perempuan Istana Yin yang kami sangat berbakat dan telah mengagumi Anda sejak lama. Ini adalah berkah yang luar biasa bagi Anda. Anugerah. Luyun mencibir, apakah aku butuh berkah seperti ini? Kau pikir aku ini siapa, serigala lapar yang akan memakan apa saja? Kukatakan padamu, aku tidak tertarik dengan hal seperti ini. Lagi pula, apakah kau sudah meminta pendapat para murid perempuan itu? Apakah mereka semua bersedia? Apakah mereka semua lajang? Atau apakah para murid perempuan Istana Yin yang semuanya adalah komoditas yang dapat diberikan sesuka hati? Master Tao Wangsu sedikit kewalahan dengan pertanyaan cepat Luyun. Dia tersenyum canggung dan berkata, Tuan Luyun, Anda terlalu khawatir. Para murid perempuan Istana Yin yang kami semuanya adalah sukarelawan. Mereka semua ingin menjadi mitra Taois Anda dan meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Secara sukarela, kurasa kau, Istana Yin yang memaksa mereka melakukan ini demi kekuatan garis keturunanku. Luyun secara belak-belakan mengungkap kebohongan Tao Wangsu. Izinkan saya bertanya lagi, Guru Tao, apakah Anda juga bersedia, secara sukarela, menjadi rekan kultivasi ganda saya? Mendengar ini, wajah Master Tao Wangsu sedikit memerah. Matanya berkedip dan dia menggigit bibirnya pelan, memperlihatkan ekspresi penuh harap, jika Tuan Luyun tidak keberatan, aku. Luyun menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras menekan amarah di hatinya. Dia menyadari bahwa mustahil untuk berkomunikasi secara normal dengan wanita ini. Dia langsung berhenti bertele-tele dan berkata langsung, Tuan Wangsu, Anda memfitnah saya. Saya, Luyun Xing, orang yang jujur dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Anda, Istana Yin Yang, benar-benar tidak tahu malu karena bertindak seperti ini. Setelah mengatakan itu, Luyun tidak lagi menahan kekuatannya sendiri. Dia mengaktifkan seni pedang terpadu agung dan telekinesis secara bersamaan. Tekanan yang tak tertandingi langsung menyapu seluruh aula. Wajah Guru Tao Wangsu tiba-tiba berubah. Dia merasakan tekanan tak kasat mata yang memeluknya erat-erat, membuatnya tidak bisa bergerak, bahkan bernapas pun menjadi sulit. Tekanan ini bukan sekadar penekanan fisik, tetapi lebih seperti kejutan mental yang langsung menjernihkan pikirannya yang awalnya kacau. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa tidak masuk akal dan konyolnya perilakunya tadi. Guru Luyun, aku hanya, wajah Guru Tao Wangsu pucat dan suaranya bergetar. Dia ingin menjelaskan tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Luyun menahan momentumnya dan melembutkan nadanya, Tuan Wangsu, aku tahu bahwa Istana Yin Yangmu menghargai warisan darah, dan aku memahami kekaguman para murid perempuan itu kepadaku. Namun, hal semacam ini tidak dapat dipaksakan, dan tidak dapat ditukar sebagai suatu syarat. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, sebenarnya aku merasa sedikit bersalah tentang masalah ini. Lagi pula, aku tidak bisa menanggapi perasaan mereka. Biarkan aku memilih 20 murid perempuan sebagai pengikutku. Jika mereka benar-benar saling menyukai di masa depan, aku tentu akan mempertimbangkan untuk menjadi mitra Taois dengan mereka. Mendengar ini, ekspresi Master Tao Wangsu sedikit membaik, tetapi dia masih merasa bahwa jumlah orangnya terlalu sedikit. Master Luyun, bukankah 20 terlalu sedikit? Bagaimana kalau 50? 20, tidak lebih. Nada bicara Luyun tegas dan tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Dia menatap Master Tao Wangsu, matanya setajam pisau. Terlalu banyak orang akan membuat pengelolaannya lebih sulit dan lebih mungkin menimbulkan masalah. Selain itu, barang-barang menjadi lebih berharga karena langka. Jika tempatnya lebih sedikit, mereka akan lebih menghargai kesempatan ini. Sekilas ketidaksenangan terpancar di wajah Master Tao Wangsu, tetapi dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Luyun ada benarnya.
Dia awalnya berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk menempatkan lebih banyak orang di sekitar Lu Yun guna memudahkan tindakan selanjutnya, tetapi kata-kata Lu Yun membuatnya merasa sedikit terjebak dalam dilema. Tuan Lu Yun, 20 memang agak terlalu sedikit. Master Tao Wangsu masih ingin berusaha lebih keras, bagaimana kalau kompromi, 40. 20, itu saja. Lu Yun sama sekali tidak tergerak, dan berkata dengan tegas, Tuan Wangsu, Anda tidak ingin saya menyesali keputusan saya hari ini di masa mendatang, bukan? Master Tao Wangsu mengutuk Lu Yun dalam hatinya karena keras kepala, tetapi dia juga mengerti bahwa terus mengganggunya hanya akan menjadi bumerang. Dia memutar matanya, dan sebuah rencana muncul di benaknya. Dia tersenyum lagi, karena Tuan Lu Yun begitu ngotot, maka aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya 20, tapi biayanya 6 miliar meter kubik cairan esensi kekacauan, tidak kurang 1 sen pun. Lu Yun tentu saja mengerti apa yang direncanakan oleh Guru Tao Wangsu, dan langsung menutup mulutnya, setelah aku mengajarimu Dao, aku akan memilih kandidatnya. Melihat Lu Yun begitu lugas, Master Tao Wangsu berhenti bicara omong kosong dan langsung setuju. Dia berpikir dalam benaknya bahwa dia akan mengumpulkan cairan esensi kekacauan terlebih dahulu. Mengenai kuota, dia akan membuat rencana setelah Lu Yun memberinya instruksi. Bagaimanapun, dia belum mengumumkan pengurangan jumlah tempat, jadi dia akan mengambil keputusan akhir ketika saatnya tiba. Memikirkan hal ini, senyum di wajah Master Tao Wangsu menjadi semakin cerah. Tuan muda Lu Yun memang terus terang. Saya akan segera mengatur dan mengumpulkan para murid di rumah besar sehingga mereka dapat mendengarkan ajaran Anda lebih awal. Setelah berkata demikian, dia memutar pinggangnya dan berjalan perlahan-lahan. Istana Yin yang sangat efisien. Tak lama kemudian, 6 miliar meter kubik cairan Chaos Yuan terisi di depan Lu Yun. Lu Yun tidak sopan dan langsung memasukkan cairan kekacauan ke dalam sakunya, lalu mulai mengajar. Di aula utama, murid-murid Istana Yin yang berkumpul bersama, masing-masing dari mereka menantikan kedatangan Lu Yun. Ketika Lu Yun muncul di tengah aula, mata semua orang terfokus padanya, dengan kekaguman dan harapan di mata mereka. Lu Yun tidak membuang kata-kata dan langsung mulai menjelaskan Kendo Terpadu Agung. Dia menjelaskan misteri rumit ilmu pedang dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga membuat semua orang yang hadir terpesona. Karena sebelumnya ia telah berlatih teknik kultivasi ganda Yin Yang, Lu Yun juga memiliki beberapa pencapaian dalam prinsip Yin dan Yang. Dalam proses pengajarannya, dia bahkan dapat mengambil kekuatan Yin dan Yang dari para murid Istana Yin dan Yang dan menyalurkannya kembali ke ilmu pedangnya sendiri, sehingga ilmu pedangnya menjadi lebih bulat dan sempurna. Seiring berjalannya waktu, 3.000 Dewa Dao milik Lu Yun juga meningkat ke berbagai tingkatan. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, dalam beberapa dekade, semua Dewa Dao-nya akan mencapai tingkat kesempurnaan dan siap untuk memengaruhi alam Dewa Dao. Khotbah hampir berakhir, dan Lu Yun bersiap untuk menyelesaikan ceramah hari ini ketika tiba-tiba, suasana aneh memenuhi aula. Nafasnya feminin dan aneh, seolah-olah ada banyak ular berbisa yang menggerogoti jiwanya, mencoba mengganggu pikirannya. Lu Yun terkejut dan langsung mengerti rencana Istana Yin Yang. Mereka benar-benar ingin memanfaatkan waktu ketika dia sedang berkhotbah untuk menggunakan teknik membingungkan Yin Yang untuk mencuri saripati darahnya. Sungguh pikiran yang jahat. Lu Yun sangat marah, namun dia tidak menunjukkannya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan mental yang dahsyat melonjak keluar dalam sekejap, mendorong seni pedang terpadu agung ke tingkat yang ekstrim. Aku melihat cahaya pedang terang melesat keluar dari antara alisnya, seketika memotong sihir Yin yang membingungkan yang menyelimuti aula itu. Cahaya pedang ini mengandung kekuatan mental yang dahsyat, bagaikan pedang penghakiman, yang dengan ganas menebas para pengikut Istana Yin yang melakukan teknik membingungkan. Ah! Teriakan menggema di seluruh aula. Murid dengan tingkat kultivasi rendah terluka langsung oleh pedang telekinesis, menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Meskipun para guru Tao bintang tinggi itu tidak terlalu terpengaruh, mereka juga pucat dan ketakutan dalam hati mereka. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa kekuatan Lu Yun jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Mangsa yang kukira dapat kutangkap dengan mudah ternyata adalah seekor binatang buas yang akan memilih mangsanya dan melahapnya. Beberapa guru Tao tingkat tinggi saling berpandangan dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa rencana ini telah gagal total dan telah menyinggung Lu Yun sepenuhnya. Cara terbaik sekarang adalah menebusnya semampunya dan mencoba berteman dengan Lu Yun. Lu Yun perlahan membuka matanya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Beliau tidak menanyakan hal itu lebih lanjut, namun berkata dengan tenang, inilah akhir dari pengajaran saya hari ini, semuanya silakan kembali. Setelah semua orang dari Istana Yin yang bubar, Lu Yun memanggil semua orang dari Istana Pedang dan memilih 20 pengikut di alam Dewa Dao dari antara para murid perempuan Istana Yin yang gemetar. 20 Dewa Tao wanita yang disebutkan namanya semuanya memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, napas mereka cepat, dan mata mereka penuh dengan kekaguman dan keinginan yang tak terselubung ketika mereka melihat Lu Yun. Akan lebih tepat jika dikatakan bahwa mereka disukai oleh takdir, bukan karena dipilih. Dalam pandangan mereka, mengikuti Lu Yun adalah kesempatan besar untuk mengubah takdir mereka dan meraih kesuksesan dalam semalam. Lu Yun mengamati ekspresi gembira para Dewa Tao wanita itu dengan dingin dan mencibir dalam hatinya. Meskipun Dao Surgawi Yin yang dari Istana Yin yang misterius, namun ia juga telah mencapai titik ekstrim. Ia terlalu berfokus pada keharmonisan Yin dan Yang, tetapi mengabaikan peningkatan kekuatannya sendiri, sehingga lebih mudah dikendalikan oleh setan dalam diri dan kekuatan luar. Dalam jangka panjang, kemunduran tidak dapat dihindari.
Alasan mereka begitu gila kali ini hanyalah karena mereka melihat potensi dan garis keturunannya, dan ingin menggunakannya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, beberapa bahkan bermimpi mendapatkan esensi garis keturunannya. Sungguh sebuah angan-angan. Saat itu, ketika Master Fami menguasai 12 prefektur dan menguasai dunia, prefektur Yin Yang juga mengincarnya, berupaya memperoleh benih gennya, memperbanyak keturunan, dan meningkatkan kekuatan prefektur Yin Yang. Sayang sekali Master Fami adalah orang yang hebat, bagaimana dia bisa dimanipulasi oleh mereka. Pada akhirnya, konspirasi Yin Yang Mansion gagal dan mereka berakhir dalam aib. Namun, Master Fami meninggalkan keluarga yang kuat di Dao Mansion, menjadikan Dao Mansion satu-satunya kekuatan yang dominan, dan tak seorang pun mampu menggoyahkan posisinya hingga hari ini. Namun, Guru Fami bertindak benar dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Dewa Kuno. Karena itu, Kaisar Dewa Kuno tidak ikut campur. Yin Yang Mansion memiliki keahlian unik dalam prinsip Yin dan Yang dan reproduksi. Meskipun semakin tinggi level kultivasinya, semakin sulit untuk menghasilkan keturunan, mereka masih bisa menggunakan cara ini untuk menghasilkan populasi yang lebih besar dibandingkan mansion lainnya. Garis keturunan Lu Yun kuat. Kalau dia bisa menghasilkan keturunan, potensinya tidak akan terbatas. Inilah sebabnya mengapa semua orang di Istana Yin yang berbondong-bondong mendatanginya. Namun, Lu Yun tidak tertarik dengan hal ini. Dia sudah memiliki warisan garis keturunan di dunia Taichang, dan sangat muak dengan reproduksi utilitas telanjang dari Yin Yang Mansion. Jangan hanya berdiri di sana, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Suara Lu Yun terdengar sedikit tidak sabar, memecah keheningan aneh di aula, tetaplah di Yin Yang Mansion atau ikut denganku, itu pilihanmu. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, aku bisa membawamu ke rumah cahaya dan rumah pedang untuk berlatih, atau kau bisa langsung kembali ke rumah pedang dan menungguku di sana. 20 dewa tawa wanita saling berpandangan, dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara sejenak. Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan temperamen yang luar biasa menonjol. Dia membungkuk dengan anggun dan berkata dengan suara yang jelas dan menyenangkan, Tuan Lu Yun, saya bersedia mengikuti Anda dan akan segera pergi. Wen Xinyu, putri kekaisaran peringkat kedua di Istana Yin Yang, juga merupakan satu-satunya putri kekaisaran di antara 20 orang yang dipilih oleh Lu Yun. Dia tidak hanya sangat cantik, tetapi dia juga sangat berbakat. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda di Istana Yin Yang. Lu Yun tidak memilih ke-20 dewa tawa wanita ini secara acak. Saat ia berkhotbah, ia telah berkomunikasi dengan para dewa tawa wanita tersebut melalui telekinesis, secara diam-diam mencari tahu kepribadian, bakat, dan pengalaman masa lalu mereka, serta melenyapkan mereka yang memiliki niat jahat dan motif tersembunyi. 20 orang yang terpilih tidak hanya memiliki paras rupawan dan bakat yang menonjol, tetapi juga memiliki kepribadian yang relatif sederhana dan lebih mudah dikendalikan. Yang lebih penting, saat Lu Yun berkhotbah, dia telah meninggalkan kesan yang mendalam di hati mereka dengan telekinesisnya. Kesan ini tertanam dalam di tulang mereka, secara halus memengaruhi pikiran mereka dan memastikan mereka tidak akan mudah berkhianat. Sangat bagus, Lu Yun mengangguk puas dan menatap para dewa tawa wanita lainnya, bagaimana denganmu? Siapa lagi yang bersedia pergi bersamaku? 19 dewa tawa wanita yang tersisa saling memandang, dan akhirnya memilih untuk mengikuti Lu Yun. Apakah kamu bercanda? Kekuatan dan potensi yang ditunjukkan Lu Yun cukup untuk membuat mereka gila. Terlebih lagi, Lu Yun sangat muda dan tampan. Mengikutinya jauh lebih baik daripada tinggal di tempat yang korup di Yin Yang Mansion. Begitu Wen Xinyu selesai berbicara, 19 dewa tawa wanita lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat dan mulai berebut untuk mendapatkan kesempatan seperti burung lark. Tuan Lu Yun, meskipun saya tidak berbakat seperti Wen Xinyu, gaya menari saya unik di Istana Yin Yang dan pasti akan menyenangkan Anda. Seorang dewi tawa wanita anggun memutar pinggangnya dengan tatapan mata yang menggoda. Tuan Lu Yun, saya ahli dalam bermusik dan dapat memainkan musik untuk menghibur Anda. Dewa tawa wanita lainnya buru-buru mengeluarkan gukin, memetik senarnya dengan jari-jarinya yang ramping seperti giok, dan suara merdu gukin bergema di aula. Tuan Lu Yun, aku. Lu Yun merasakan kepalanya berdengung. Para dewa tawa wanita ini berlomba-lomba satu sama lain demi kecantikan, ingin memamerkan semua kelebihan mereka. Bahkan lebih ramai dari pasar sayur. Dengan wajah muram dia membanting meja dan berteriak, cukup. Aula itu menjadi sunyi dalam sekejap, dan semua dewa tawa wanita terdiam seperti tikus, tidak berani bersuara. Lu Yun menatap mereka dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, jaga sikapmu. Kalian boleh mengikutiku, tetapi kalian harus mendengarkanku. Jika ada yang berani bersikap pintar, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika kalian tidak berperilaku baik, keluarlah dari sini dan segera kembali ke rumah Yin Yang. Kata-kata itu bagaikan setetes air dingin di kepala mereka, menambahkan sedikit rasa takut pada mata para dewa tawa wanita yang awalnya fanatik. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani berbicara lagi, tetapi antusiasme di mata mereka belum sepenuhnya mereda. Sebaliknya, ia seperti gunung berapi yang tertekan dan dapat meletus kapan saja. Lu Yun mendesah dalam hati, wanita dari rumah Yin Yang ini memang sulit dihadapi. Tampaknya dia harus lebih rendah hati di masa mendatang untuk menghindari masalah. Dengan lambaian tangannya, dia membawa 20 dewa tawa wanita ke Istana Pedang Pusat Terpadu Agung, lalu memimpin semua orang dari Istana Pedang dan berbaris menuju Istana Cahaya dengan cara yang perkasa. Dalam perjalanan menuju Guangming Mansion, aura yang terpancar dari orang-orang di Jian Mansion menjadi semakin kuat. Senjata-senjata ajaib yang mereka peroleh dari berbagai istana, seperti roda langit semesta, segel harta karun 5 elemen, cermin Yin Yang, dan lain sebagainya, muncul silih berganti, memancarkan cahaya cemerlang, terjalin menjadi tirai cahaya cemerlang.
Aura-aura tersebut tidak sekadar ditumpangkan, tetapi saling bergabung, dan akhirnya ditambahkan ke Lu Yun, membuat auranya sedalam dan tak terduga seperti gunung yang menjulang tinggi. Justru dengan momentum kuat inilah Lu Yun mampu mengatasi semua rintangan dan berhasil menyelesaikan tantangan. Dan dengan kebangkitan Lu Yun, peruntungan Istana Pedang mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para dewa dan guru Tao yang mengikuti Lu Yun dalam tantangan tersebut juga memperoleh manfaat besar. Mereka menerobos batas potensi mereka sendiri dan mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Adapun Lu Yun, dia selalu menjaga sikap rendah hati dan tenang. Dia mengenakan jubah biru muda, membawa pedang Tianxing di punggungnya, dan melangkah di atas perahu terbang ruang dan waktu. Ia bagaikan pedang abadi yang tiada taraf, terbang di udara dengan pakaian berkibar-kibar, dan sangat anggun serta tampak seperti orang dunia lain. Untuk meningkatkan gayanya sendiri, Lu Yun secara khusus melepaskan 20 dewa Tao wanita, meminta mereka mengenakan kostum yang indah, dan mengelilinginya untuk memainkan musik di atas kapal terbang. Dengan burung-burung berkicau dan menari-nari serta alunan musik peri yang mengalun, suasana itu bahkan lebih mewah daripada perjalanan seorang kaisar. Tak lama kemudian, semua orang tiba di luar Guangming Mansion. Orang-orang di Guangming Mansion telah menerima berita itu dan bersikap waspada. Akan tetapi, ketika mereka melihat sendiri perilaku pamer Lu Yun, mereka tetap terkejut dan tercengang. Di luar Guangming Mansion, para murid yang menonton berbisik-bisik dan menunjuk. Lu Yun terlalu sombong. Jika kamu tidak mengenalnya, kamu akan mengira dia datang ke rumah Guangming untuk memamerkan kekuatannya. Seorang murid dengan muka runcing dan pipi monyet berkata dengan masam, nadanya penuh kecemburuan. Benar sekali, aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkan begitu banyak gadis cantik. Ini seperti tur kaisar, apa mereka tidak takut pinggangnya terkilir? Murid lain yang pendek dan gemuk pun bergema, lemak di perutnya bergetar ketika dia berbicara. Kurasa dia hanya menggertak. Jika kita benar-benar bertarung, dia mungkin bukan tandingan rumah Guangming kita. Seorang murid yang tinggi dan kurus mendengus dingin, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Namun beberapa murid memiliki pendapat yang berbeda. Kau tidak bisa berkata seperti itu. Lu Yun pasti cukup mampu untuk menantang sampai ke istana Guangming. Jangan meremehkannya. Seorang murid yang lebih tua membelai jenggotnya dan berkata dengan nada tenang. Benar sekali, dan lihatlah orang-orang di belakangnya. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa dan sekilas Anda dapat melihat bahwa mereka bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Murid lainnya menunjuk ke arah orang-orang di Sword Mansion, dengan nada sedikit takut. Juga, para dewa Tao wanita itu, meskipun mereka tampak flamboyan, mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan tidak boleh diremehkan. Aduh, sekuat apapun dia, bisakah dia dibandingkan dengan kakak senior kita Febusta? Seorang murid tiba-tiba menyebut nama Febusta. Begitu kata-kata itu keluar, murid-murid di sekitarnya langsung menjadi bersemangat. Ya, kakak senior Febusta adalah seorang jenius dari istana Guangming kita. Saat itu di Pulau Dewa yang sunyi, dia sengaja kalah dari Lu Yun. Benar sekali, sekarang kakak senior Febusta telah keluar dari pengasingannya, kekuatannya pasti telah meningkat pesat. Jika dia menggunakan tubuh aslinya, Lu Yun pasti bukan lawannya. Kurasa Lu Yun telah menabrak tembok kali ini. Dengan adanya perbincangan mengenai non-busta, moral para pengikut Guangming Mansion yang tadinya agak rendah, bangkit kembali. Mereka semua menggosok-gosokkan tangan, bersemangat untuk mencoba, seolah-olah mereka telah meramalkan kekalahan telak Lu Yun. Lu Yun mendengarkan semua pembicaraan orang dan berpikir, sepertinya Febusta memiliki status yang sangat tinggi di istana Guangming. Dia tidak ingin mempermasalahkannya. Lagi pula, tujuan perjalanan ini adalah untuk menantang istana cahaya, bukan untuk mencari musuh dari rumah cahaya. Memikirkan hal ini, Lu Yun melambaikan tangannya dan menyingkirkan perahu terbang ruang dan waktu serta alat musik para dewa Tao wanita. Adegan asli musik peri menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan orang-orang di Sword Mansion yang melayang dengan tenang di udara. Lu Yun melangkah maju dan berkata sambil melipat tangannya, saya Lu Yun, memimpin orang-orang Istana Pedang untuk menantang Istana Cahaya. Saya mohon kepada Master Tao dari Istana Cahaya untuk membantu saya. Gerbang rumah Guangming terbuka perlahan, dan seorang lelaki tua berjubah emas dengan wajah berwibawa berjalan keluar. Dia adalah guru Tao dari Guangming Mansion. Dia menatap Lu Yun dari atas ke bawah dan berkata dengan suara yang dalam, Lu Yun, aku sudah lama mendengar namamu. Karena kamu bertekad untuk menantang Istana Cahaya, aku akan membantumu. Tepat saat Lu Yun hendak mengucapkan terima kasih, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari Guangming Mansion, tunggu sebentar. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria jangkung berbaju besi perak berjalan keluar perlahan. Dia berambut pirang, berwajah tampan, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan, bak dewa cahaya. Febusta, murid-murid Guangming Mansion berseru kaget, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Lu Yun juga mengenali orang yang datang. Dia adalah Febusta, orang yang pernah bertarung bersamanya di Pulau Dewa terpencil. Lu Yun, Febusta menatap Lu Yun dengan mata yang membara. Terakhir kali di Pulau Dewa yang sunyi, aku sengaja kalah darimu. Kali ini, aku akan mengalahkanmu dengan adil. Lu Yun tersenyum tipis, dengan sedikit semangat juang di matanya, itulah yang aku inginkan. Saat Febusta muncul, kekuatan cahaya yang menyala-nyala menyapu, seolah menerangi seluruh dunia. Murid-murid Guangming Mansion semuanya takjub. Mereka belum pernah melihat Febusta memperlihatkan aura sekuat itu. Kaisar Jing Huang, Master Pedang Xuantian dan yang lainnya juga merasakan tekanan tak kasat mata ini dan wajah mereka menjadi serius.
Dan ketika tatapan Fei Busta jatuh pada Lu Yun, kekuatan cahaya mencapai puncaknya, luas dan kuat, seperti gelombang yang mengamuk, menyapu ke arah Lu Yun. Lu Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Ini adalah pemahaman Fei Busta tentang jalan cahaya, yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya di Pulau Dewa Terpencil. Kekuatan cahaya melonjak bagai air pasang, namun Lu Yun tetap bergeming, bahkan ada sedikit senyum di bibirnya. Fei Busta ini memang kuat, jauh lebih kuat dari Fei Busta yang ada di Pulau Dewa Desolate, tapi bukankah Lu Yun sendiri juga sama? Hanya dalam beberapa dekade, dia telah membuat kemajuan pesat dari level pemula ke level penguasa Dao Bintang 3, dan sekarang dia telah mencapai kekuatan tempur tahap akhir dari penguasa Dao Bintang 4. Kecepatan kemajuan ini bahkan berada di luar jangkauan ras alien bawaan. Ras alien bawaan lahir suci. Meskipun titik awal mereka tinggi, itu juga membatasi potensi mereka. Lu Yun berpikir dalam hati, kita, para praktisi yang telah memperolehnya, melangkah selangkah demi selangkah dan memiliki potensi yang tak terbatas. Kita mungkin tidak akan kalah dari mereka. Sekarang dia menguasai seni pedang terpadu agung, seni intersepsi pedang, dan telah meraih sedikit keberhasilan dalam tubuh pedang abadi. Walaupun Busta menggunakan tubuh aslinya, dia tidak takut sama sekali. Fei Busta melihat Lu Yun tetap tenang dalam menghadapi auranya yang menindas, dan sedikit kekaguman terpancar di matanya. Dia berbicara perlahan, suaranya bergema di seluruh dunia seperti lonceng besar. Lu Yun, cepat atau lambat akan ada pertempuran antara kau dan aku. Aku hanya tidak menyangka bahwa tingkat pertumbuhanmu akan begitu menakjubkan, jauh melampaui ekspektasiku. Dao pedang terpadu agung memang memiliki potensi yang luar biasa. Lu Yun tertawa, Fei Busta, kamu tidak buruk. Sepertinya kamu tidak pernah menganggur selama bertahun-tahun. Jalan cahaya bahkan lebih cemerlang di tanganmu. Tidak perlu bersikap sopan antara kamu dan aku. Nada bicara Fei Busta berubah dan menjadi galak. Dalam pertarungan hari ini, jika kau bisa mengalahkanku, kau bisa terus menantang Istana Cahaya. Jika kau kalah, kau bisa pergi sekarang. Bagaimana? Lu Yun berpikir dalam hati bahwa Fei Busta cukup berterus terang dan menyelamatkan banyak masalah. Dia melihat sekelilingnya dan melihat banyak guru Tao yang kuat di Guangming Mansion, tetapi satu-satunya yang menarik perhatiannya adalah Fei Busta. Itulah yang aku inginkan, Lu Yun berkata dengan keras. Fei Busta menatap Lu Yun dengan tatapan tajam, kalau begitu, ayo bertarung di sini. Di sini, Lu Yun sedikit tertegun, lalu tersenyum dan berkata, itu bagus, jadi kita tidak perlu pindah ke tempat lain. Keduanya sudah mengetahui kekuatan masing-masing, sehingga tidak perlu lagi menguji satu sama lain dan bisa langsung bertarung. Fei Busta melambaikan tangannya di belakangnya, memberi isyarat kepada semua orang di Guangming Mansion untuk mundur. Meskipun para pengikut Guangming Mansion merasa gembira dan ingin menyaksikan pertarungan pamungkas ini dari dekat, mereka tidak berani menentang perintah Fei Busta dan mundur satu demi satu. Lu Yun juga meminta Kaisar Jing Huang dan lainnya untuk mundur. Dia tidak ingin semua orang di Sword Mansion terseret ke dalam akibat pertempuran ini. Lu Yun, tunjukkan padaku semua kekuatanmu dan biarkan aku melihat seberapa besar kamu telah berkembang selama bertahun-tahun. Kekuatan cahaya di tubuh Fei Busta menjadi semakin kuat, seperti matahari yang terik menggantung di udara, menyelimuti Lu Yun dalam cahaya yang menyilaukan. Lu Yun menatap Fei Busta yang bermandikan cahaya suci dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan kamu menjadi jauh lebih sombong dan sok penting. Dulu, kamu bahkan berpura-pura sopan, tetapi sekarang kamu ingin bertarung secara langsung. Sedikit amarah yang nyaris tak terlihat melintas di mata emas Fei Busta, tetapi ia segera menenangkan diri, berkata dengan acuh tak acuh, berhentilah bicara omong kosong, Lu Yun. Jika kau bisa mengalahkanku hari ini, kau bisa pergi kemanapun yang kau inginkan di Istana Cahaya. Jika kau kalah. Dia berhenti sebentar, dan lengkungan mengejek muncul di sudut mulutnya. Kembalilah saja ke rumah pedangmu dengan ekor di antara kedua kakimu, agar kau tidak mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kau ingin aku diam dengan kekuatanmu. Kau benar-benar sombong. Mata Lu Yun menyala dengan semangat juang. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu penyatuan besar ilmu pedang. Lu Yun tidak berkata apa-apa lagi. Dengan sebuah pikiran, pedang Tianxing tiba-tiba muncul di tangannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang, dan aura tajamnya melesat langsung ke langit, seolah-olah hendak membelah dunia menjadi dua. Seni pedang terpadu agung, memang sesuai dengan reputasinya. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut dari rumah Guangming mendesah pelan, anak ini masih sangat muda, tetapi dia sudah memiliki prestasi seperti itu. Anak muda benar-benar harus ditakuti. Meskipun seni pedang terpadu agung itu kuat, seni cahaya rumah cahayaku bukan hanya sekedar nama. Pria kuat lain dengan baju besi emas mendengus dingin, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Semua orang di Guangming Mansion membicarakannya. Beberapa orang optimis terhadap Lu Yun, sementara yang lain mendukung Fei Busta. Pendukung kedua belah pihak berdebat tiada henti dan suasana pun menegangkan. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, dan tubuh pedang abadinya mulai bekerja pada saat yang sama, menyebabkan kekuatan fisiknya melonjak seketika. Dia memusatkan seluruh kekuatannya pada pedang Tianxing dan menggunakan jurus, satu pedang dengan kekuatan tak terbatas dengan berani. Niat pedang dan kekuatan suci yang awalnya merasuki Lu Yun menghilang tanpa jejak pada saat ini. Semua kekuatan terpusat di ujung pedang Tianxing. Cahaya pedang itu, yang tampaknya tidak berarti, ternyata mengandung kekuatan mengerikan yang cukup untuk menakuti guru Tao bintang 4 manapun. Seorang guru Tao terkemuka dari Istana Guangming yang sedang menyaksikan pertempuran itu secara diam-diam tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berseru, tidak bagus. Guru Fei Busta, berhati-hatilah, pedang ini sangat kuat.
Namun, pengingatnya sudah terlambat. Sosok Lu Yun berkelebat bagaikan hantu, dan dalam sekejap dia menghampiri Fei Busta, dan pedang Tianxing di tangannya menusuk dahi Fei Busta. Murid Fei Busta tiba-tiba menyusut, dan dia akhirnya merasakan kengerian pedang ini. Tanpa waktu untuk berpikir, dia dengan panik mendesak kekuatan cahaya untuk membentuk penghalang cahaya tebal di depannya. Pada saat yang sama, sepasang sayap putih tiba-tiba terbuka di belakangnya, dan tubuh seorang malaikat muncul. Ledakan, cahaya pedang bertabrakan dengan penghalang cahaya, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Penghalang cahaya itu hancur dalam sekejap, dan kekuatan pedang itu terus berlanjut tanpa henti, dengan ganas menusuk sayap Fei Busta. Tertawa, terdengar suara gemeretak gigi, dan cahaya pedang Lu Yun sama sekali tidak mampu menggoyahkan sayap Fei Busta. Serangan mengerikan, satu pedang dengan kekuatan tak terbatas, benar-benar diblokir sepenuhnya oleh sayap yang tampaknya tipis ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Lu Yun terkejut, dia tidak menyangka pertahanan Fei Busta begitu kuat. Meskipun pedang itu berhasil dihalau, namun akibat mengerikannya masih terasa. Akan tetapi, sebelum efek samping tersebut dapat menyebar, efek tersebut telah terhapus oleh kekuatan cahaya yang melimpah di sekelilingnya, tanpa menimbulkan kerusakan apapun di sekitarnya. Sayap putih itu bergetar lembut, menyebarkan cahaya bagaikan butiran salju yang jatuh di musim dingin. Saat bulu-bulunya berguguran, baju besi berat Fei Busta juga menghilang, digantikan oleh jubah putih yang ringan dan berkibar. Rambut emasnya yang panjang terurai seperti air terjun, menutupi separuh wajahnya yang halus. Fei Busta perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang membuat Lu Yun terkejut hingga linglung. Wajahnya cantik, dengan kulit lebih putih dari salju, alis dan fitur wajah bagaikan lukisan, serta sepasang mata biru jernih, namun dengan sedikit kesan acuh tak acuh. Suara yang awalnya kasar berubah menjadi renyah dan menyenangkan, seperti aliran mata air jernih di pegunungan. Kamu seorang wanita. Lu Yun menunjuk Fei Busta dan bertanya dengan tidak percaya. Fei Busta mengangkat sudut mulutnya sedikit, memperlihatkan senyum menghina, aneh ya. Aku tidak pernah bilang kalau aku laki-laki. Dia perlahan membuka lengannya, dan sayap putih di belakangnya terbentang penuh, membungkusnya dalam cahaya suci. Pada saat ini, ia bukan lagi seorang jenderal perkasa dalam balutan baju zirah, melainkan seorang bidadari yang mulia dan anggun, lebih tepatnya, seorang bidadari surga. Dewi itu ras asing, seorang lelaki tua di rumah Guangming berteriak kaget, suaranya dipenuhi kegembiraan yang tak tertahankan, rumah Guangming akan segera bangkit. Ras bidadari, Lu Yun sedikit mengernyit, dia belum pernah mendengar tentang perlombaan ini. Sepertinya kau kurang ajar, kata Fei Busta enteng, alien surgawi terlahir dengan kekuatan cahaya, dan memiliki kemampuan penyembuhan dan pertahanan yang hebat. Dan akulah yang terbaik di antara alien surgawi. Nada suaranya penuh kebanggaan, seolah tak ada apapun di dunia ini yang mampu menggoyahkannya sedikitpun. Orang-orang di sekitar Guangming Mansion juga mulai bersemangat. Mereka awalnya khawatir Fei Busta akan kalah dari Lu Yun, tetapi sekarang tampaknya kekhawatiran mereka sama sekali tidak perlu. Ras alien surgawi adalah eksistensi legendaris yang memiliki kekuatan hampir tak terkalahkan. Meskipun Lu Yun tidak tahu seberapa kuatnya ras alien dari para bidadari surga, dia tidak takut terhadapnya. Sebaliknya, hasrat yang lebih kuat untuk bertarung membara dalam hatinya. Kemampuan penyembuhan dan pertahanan. Jadi, kamu tidak pandai menyerang. Lu Yun bertanya dengan penuh minat. Fei Busta tersenyum menghina, cukup berurusan denganmu. Oh, benarkah? Pedang yang kutebas tadi hanya sebuah ujian. Sekarang, aku akan serius. Lu Yun tersenyum jenaka, Nona cantik, sebaiknya Anda berhati-hati. Wajah Fei Busta langsung menjadi gelap. Dia paling benci dipandang rendah. Sikapnya yang lembut lenyap, digantikan oleh niat membunuh yang dingin. Kamu mencari kematian. Dia mendengus dingin, lalu sosoknya melesat dan muncul di depan Lu Yun dalam sekejap. Lu Yun terkejut. Dia tidak menyangka kecepatan Fei Busta begitu cepat. Dia segera mengangkat pedangnya untuk menangkis, tetapi merasakan suatu kekuatan yang sangat besar datang ke arahnya, membuat telapak tangannya mati rasa dan menyebabkan dia berulang kali mundur. Serangan Fei Busta datang bagai badai yang dahsyat, dan setiap pukulan mengandung kekuatan mengerikan dari seorang Master Tao Bintang 4 tingkat akhir. Seorang guru Tao Bintang 5 yang menyaksikan pertempuran itu diam-diam tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Kemampuan bertarung jarak dekat ras alien Dewi ini sungguh mengerikan.